Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Padilla dari kelas MJ103. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 1, yaitu tentang tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia. Baik, pertama kita harus mengetahui dulu ekonomi digital itu apa. Ekonomi digital adalah bentuk ekonomi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Istilah ini mencakup semua transaksi ekonomi yang terjadi di internet, mulai dari e-commerce, vintage, hingga berbagai layanan online lainnya. Nah, keberadaan ekonomi digital telah mempengaruhi landscape kegiatan perekonomian di Indonesia. Menteri Keuangan memprediksi nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai 70 miliar US dollar pada tahun 2021 dan transaksi pembayaran digital diperkirakan akan mencapai 1,2 triliun US dollar pada tahun 2025. Ini contoh strukturnya makin tahun ke tahun meningkat. Nah, tantangan ekonomi digital. Meski ekonomi digital telah menjadi bagian dari ekonomi masyarakat, ada sejumlah tantangan yang mesti diperhatikan. Tantangan utama dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia adalah infrastruktur digital yang belum merata. Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum terjangkau jaringan internet yang baik. Selain itu, literasi digital masyarakat juga masih rendah, sehingga banyak yang belum bisa memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Berikut tantangannya. Kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Kedua, perubahan budaya kerja. Transformasi digital mengharuskan perubahan dalam budaya kerja. Budaya seperti jam kerja, lokasi kerja, hingga keterampilan kerja perlu diperhatikan. Ketiga, regulasi dan kepatuhan. Pemerintah harus mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital sambil melindungi kepentingan konsumen dan menjaga persaingan yang adil. Keempat, perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan perkembangannya ekonomi digital, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Kelima, keamanan data dan privasi. Salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi digital adalah menjaga keamanan data dan privasi pengguna, serangan cyber, pencurian identitas, dan kebocoran data. Selanjutnya, pengaruh ekonomi digital terhadap UMKM. Nah, peningkatan akses pasar. Contohnya dengan adanya platform e-commerce, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik dalam negeri maupun internasional. Selanjutnya, peningkatan aset dan bentuk usaha efisiensi operasional. Contohnya, teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola operasional bisnis dengan lebih efisien, seperti melalui penggunaan aplikasi manajemen inventaris dan sistem pembayaran digital. Selanjutnya, inovasi produk. Contohnya, ekonomi digital mendorong UMKM untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka agar tetap kompetitif di pasar. Selanjutnya, peningkatan pendapatan. Contohnya, dengan akses pasar yang lebih luas dan efisiensi operasional, UMKM dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Nah, di sini contohnya pengertian e-commerce. Electronic commerce atau perdagangan elektronik atau biasa disingkat dengan e-commerce adalah sebuah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Dalam e-commerce, aktivitas penjualan, pemasaran, dan pembelian dilakukan semua menggunakan internet. Hampir setiap barang atau jasa bisa diperdagangkan lewat e-commerce, seperti gadget, tiket transportasi, fashion, dan sebagainya. Selanjutnya, pengaruh e-commerce terhadap UMKM. Pertama, peningkatan akses pasar untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia dan memperluas cakupan geografis. Kedua, pengurangan biaya operasional, memberikan solusi dengan mengurangi biaya infrastruktur fisik seperti toko fisik dan biaya karyawan yang terkait. Ketiga, peningkatan daya saing melalui inovasi, dapat meningkatkan kreativitas dan membantu UMKM untuk terus berinovasi baik dalam hal produk maupun strategi pemasaran. Keempat,
Diversifikasi saluran pemasaran. Nah, di sini dapat membantu UMKM untuk diversifikasi saluran pemasaran mereka. Selain menjual melalui toko fisik atau pasar tradisional, mereka dapat membuka toko online. Kelima, pemberdayaan pengusaha wanita dan pekerja rumah tangga. Nah, di sini dapat menciptakan peluang khusus bagi pengusaha wanita dan pekerja rumah tangga yang ingin berkontribusi pada perekonomian. Keenam, kemudahan transaksi dan pembayaran. Pembeli dapat dengan cepat dan aman melakukan pembelian. Selanjutnya, contoh perusahaan e-commerce yaitu aplikasi Shopee. Shopee telah menjadi ikon e-commerce di Indonesia, merupakan salah satu aplikasi marketplace online yang mulai masuk di Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015. Sampai saat ini, Shopee memiliki guna untuk jual beli yang dilakukan melalui ponsel agar lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini diklaim sebagai aplikasi mobile marketplace pertama bagi konsumen ke konsumen atau C2C. Aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile. Nah, perkembangan Shopee. Perkembangan pengunjung Shopee itu jauh melampaui para pesaing utamanya yaitu Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Shopee juga memasuki pasar e-wallet dan kini menawarkan fitur pinjaman uang. Ini berarti bahwa pengguna tidak hanya dapat berbelanja di Shopee, tapi membayar dengan ShopeePay dan mencicil barang dengan Shopee Pay Later, tetapi juga bisa meminjam uang tunai untuk berbagai kebutuhan mereka. Itu juga salah satu kenapa Shopee lebih banyak dikunjungi dan dibutuhkan oleh pengunjungnya. Pengertian vintage. Vintage atau financial technology merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang naik daun di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Vintage ini bisa memberikan layanan secara praktis, efisien, dan juga ekonomis. Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan pertumbuhan perusahaan startup, maka semakin besar pula perkembangan vintage di Indonesia. Di Indonesia sendiri, vintage dimulai pada tahun 2006. Dan pada tahun 2015, Asosiasi Vintage Indonesia kemudian didirikan dan kemudian kepercayaan masyarakat mulai tumbuh setelah itu. Perusahaan vintage di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar vintage OJK. Nah, di sini ada pengaruh vintage. Pelaku vintage di Indonesia masih dominan berbisnis pada segmen payment 43%, pinjaman 17%, dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding, dan lain-lain. Ada banyak bentuk vintage yang tersedia untuk mengatasi kesulitan keuangan dan operasional yang dihadapi UMKM. Nah, di sini akses pembiayaan pinjaman yang lebih cepat dan sederhana. Vintage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMKM, diantaranya akses pembiayaan, kemudahan transaksi, efisiensi operasional, inklusi keuangan, inovasi produk, dan layanan. Selanjutnya, contoh startup di aplikasi GoPay. Selain membutuhkan tempat tinggal, manusia yang hidup di era digital ini juga perlu memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan murah. Aktivitas dan agenda yang padat memang seringkali memangkas habis waktu seseorang. Jadi, berbelanja di toko atau mall bisa menjadi hal yang tidak masuk dalam daftar prioritas. Nah, di sini GoPay atau yang dulunya disebut dengan GoWallet merupakan layanan e-money dari salah satu produk atau aplikasi dompet digital yaitu Gojek Indonesia. GoPay digunakan untuk menyimpan Gojek kredit yang mana nantinya bisa dipakai untuk melakukan pembayaran atau transaksi-transaksi yang ada pada semua layanan aplikasi Gojek seperti GoRide, GoCard, GoSend, GoPut. Dan untuk mengisi saldo GoPay cukup mudah dengan transfer melalui mitra Gojek, online klik, ATM, internet banking, Alfamart, dan lainnya. Nah, di sini GoPay, apalagi literasi keuangan generasi Gen Z yang tumbuh besar dengan revolusi digital sebentar lagi akan mendominasi demografi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka fasih dalam penggunaan teknologi, namun juga harus diimbangi dengan kebijaksanaan serta pemanfaatannya.
Di samping kemudahan dan bonus menarik yang ditawarkan, riset terbaru menunjukkan penggunaan dompet digital ini justru bisa membuat konsumen muda lebih konsumtif. Nah, ini beberapa salah satu referensinya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.